ini adalah hari kita melakukan bab 4, menyelesaikan bab 4. Tagihan bab 4 adalah kelas bilingual melakukan drama, sesi drama. Ada 2 kelompok ya, mungkin minggu berikutnya kelompok yang 1. Nah sekarang kelompok ini adalah tampil. Nah lihat kostum-kostumnya, perlengkapannya yang mereka sudah akan sajikan. Dan kemudian penontonnya itu kelompok 2 yang tampil minggu depan atau hari ini? Minggu depan. Minggu depan, oke. Nah jadi begitulah. Sekarang ini adalah pemain-pemainnya ya, pemain-pemainnya yang siap tampil hari ini dengan kostumnya. Jadi bagaimana caranya kita untuk menguasai materi yang ada di bab 4? Salah satunya di poin C dan D. Poin C tentang apa nak? Poin C terkait dekret presiden. Kemudian poin D-nya tentang apa? Ya betul. Nah supaya tidak menghabiskan waktu panjang lebar, maka kalian mulainya dari mana nanti dramanya? Dari sini apa dari sana? Oke, silakan atur waktunya karena kameramennya tetap jalan ini ya. Silakan, selamat bermain ya. Kemudian yang lain selamat menyaksikan. Nah, silakan. Sudah. Nah, jadi inilah penampilan dari kelompok 1 yang akan memperkenalkan diri. Silakan perkenalkan diri kalian. perkenalan. Om Swastiastu. Halo teman-teman semuanya. Jadi terima kasih atas kesempatan dan waktu yang telah diberikan kepada kelompok kami untuk memulai daripada drama yang tugas kelompok, yaitu drama yang telah kita buat untuk mempersiapkan semua ini. Jadi sebelumnya kami ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu, yang dimana dimulai dari saya. Nama saya Gede Ardiawan. Nah, saya akan menyampaikan langsung terkait dengan tugas yang kita buat. Kita membuat di sini drama terkait dengan G30S dan langsung disambungi dengan Super Semar. Perkenalkan, nama saya Ado Madiati Kinandana, nomor absen 2 dari kelas 9 Perkenalkan, nama saya Gusti Ayu Sri Ratna Prahendoni dari kelas 9 bilingual, nomor absen 4. Perkenalkan, nama saya Eleto Baraya Samosir, nomor absen 3 dari kelas 9 bilingual. Perkenalkan, nama saya Gusti Ayu Sri Nasatya, nomor absen 8 dari kelas 9 bilingual. Perkenalkan, nama saya Gusti Ayu Jabatan Putri, nomor absen 9 dari kelas 9 bilingual. Perkenalkan, nama saya Imadi Bagus Merita Ucani Daha, absen 13 dari kelas 9 bilingual. Perkenalkan, nama saya Imadi Surya Saputra dari kelas 9 bilingual, nomor absen 14. Perkenalkan, nama saya Sukun Badi Mas Sudarsa, absen 19 dari kelas 9 bilingual. Yang memperkenalkan. Perkenalkan, nama saya Nika Dana Krisma Dewi, nomor absen 28 dari kelas 9 bilingual. Perkenalkan, nama saya Sangai Putunana Pitaloka, nomor absen 35 dari kelas 9 bilingual. Baik, itu tadi perkenalan dari kelompok kami. Untuk mempersingkat waktu, kami akan memulai drama yang mengusung kekuatan dan kumpulkan semua anggota biru khusus baik yang ada di pusat maupun daerah. Tenang saja Pak Ketua Edit. Saya optimistis segala sesuatu di dunia ini pasti mendukung rencana kita. Perwira-perwira yang telah saya latih juga memiliki optimistis yang sama. Mereka sedang berlatih keras di lubang buaya. Namun sebenarnya saya ragu, apakah benar aja Bung Karno sudah dekat seperti yang diberkatakan oleh dokter. Jadi begini kawan, sesuai dengan yang dikatakan oleh Ketua Aidit, dalam kita menjalankan atau melancarkan gerakan kita ini, kita harus menjalankannya harus bersifat terbatas, kemudian menyesuaikan seperti hampir gerakan militer. Nah, di sisi lain, dari gerakan yang kita lakukan ini, yang sesuai dikatakan, kita harus mampu berfokus ataupun bertujuan dalam melakukan penculikan terhadap para jenderal, yaitu ke-7 jenderal yang telah kita tetapkan. Kemudian yang ketiga,
dari penculikan yang kita lakukan ini, di sisi lain kita harus mampu menguasai instalasi-instalasi vital, baik itu seperti RRI, Telkom, dan lain sebagainya, instalasi yang serupa. Nah, di sisi lain juga, Ketua AIDIT juga telah menetapkan yang dimana ketua daripada gerakan yang akan kita lakukan ini, yang dimana terdiri dari Letnan Kolonel Untung, kemudian Kolonel Latif, dan juga Mayor Suryono. Jadi, saya harap dari rapat kita hari ini kita mampu menyusun gerakan-gerakan kita, mampu kita menjalankan pasukan kita agar mencapai gerakan kita sesuai dengan visi dan misi yang jelas serta tujuan yang tercapai. Langsung bergerak. Silakan. PKI melakukan pertemuan. Mereka melakukan beberapa pembahasan mengenai susunan rencana di kediaman Syam, antara lain para jenderal yang menjadi sasaran adalah Majen Ahmad Yani, Majen M. Haryono, Majen M. Suprapto, Majen S. Parman, Brigjen Sutoyo, Brigjen D.I. Panjaitan, dan Jenderal Aman Nasution. Operasi akan dibagi menjadi 3 komando. Komando penculikan dan penyergapan dinamakan pasukan Pasopati yang dipimpin oleh Legend 1 Do Arif yang tugasnya mengambil jenderal hidup atau mati. Komando penguasaan kota diberi nama pasukan Bima Sakti yang dipimpin Kapten Suradi. Sedangkan Komando Kopassus akan dipimpin oleh Major Udara Gatot Sukrisno dan dinamakan pasukan Gatot Koco. Pada tanggal 30 September 1965, di markas PKI yang terletak di daerah dekat Lubang Buaya, para pasukan PKI bersiap-siap untuk melancarkan aksinya. Penculikan 7 jenderal dimulai pada pukul 4 dini hari. Pada tanggal 1 Oktober 1965 dini hari, pasukan penculikan 7 jenderal dilakukan secara serentak dengan membagi 7 pasukan yang dikerahkan ke kediaman ke-7 jenderal. Mereka harus membawa jenderal ke markas PKI di Lubang Buaya dalam keadaan hidup atau mati. Kediaman Jenderal A.H. Nasution yang berperan sebagai PKI, BP Hardiawan Pradipa, Nasution Dewa Adi, istri Widya, adik Naya, dan Pirtendan Elia. Ya, ada apa? Bapaknya ada? Oh, ada. Tunggu sebentar. Baik. Bapak, ada pasukan Cakrawirawa. Hah? Sakra? Kok pintunya? Wah, semua dari Pak! Tembak! Jenderal! Keluar jenderal! Siapa kalian? Tangan senjata. Bawa dia. Tidak. Benar, lepaskan siapa kalian? Lawan. Tidak. Kediaman Legend Ahmad Yani yang berperan sebagai PKI, Elia Mahesa, Ahmad Yani Hardiawan, Mbok Dinda, dan adik Dewan. Bapak mana, Mbok? Bapak sedang tidur. Ibu di mana, Mbok? Dek, ibu sedang di rumah sama si laki. Adek, bapak kamu mana? Bapak lagi bobo. Tolong bangunin sekarang ya, bilang ada tamu. Baik. Mbok, silakan ke belakang saja. Baik, Tuan.
apa ini? Bapak diminta untuk menghadap presiden sekarang juga. Sekarang? Kalau begitu saya mandi dulu. Sebaiknya tidak usah mandi, Jenderal. Yang penting saya mencuci muka atau berpakaian. Sebaiknya tidak usah berpakaian, Jenderal. Lancang kalian ya? Tahu apa kalian? Berani-beraninya kalian. Jadi, tembak! Kediaman Brigjen Sutoyo yang berperan sebagai PKI, Hadiawan Dewadi yang berperan sebagai Brigjen Sutoyo Kadipa. Ada apa ini? Jenderal diminta untuk menghadap presiden sekarang juga. Mendadak begini, malam begini. Tidak ada penjelasan, Jenderal. Apa artinya ini semua? Kami hanya menjalankan tugas. Perintah siapa? Atasan kami. Siapa dia? Tidak perlu banyak tahu. Jenderal, ikuti saja kami. Apakah tidak sebaiknya saya berpakaian dulu? Tidak usah. Bawa dia. Baik. Kediaman Brigjen S. Parman yang berperan sebagai PKI, BP, Mahesa Dewadi, S. Parman Elia, istri Inga. Permisi, Jenderal. Ya, ada apa ya? Keadaan negara sedang penting, Pak. Bapak diminta untuk menghadap presiden sekarang juga. Oh, baiklah kalau gitu. Tunggu sebentar ya. Kenapa itu masuk? Mana surat perintah? Tunggu sebentar. Wah, aneh banget. Kenapa mereka menonton apa? Memang begitu efek cakra, Bu. Coba telepon Pak Yani ya, Bu. Kok HP saya dibanting? Apa maksud kalian? Presiden sedang menunggu, Jenderal. Saya pasti yang itu nih. Tidak. Tidak. Cepat, bawa dia. Tidak. Cepat. Tidak. Cepat. Ya. Kediaman Brigjen Suprapto, PKI, Hadiawan Elia, Suprapto, BP. Jenderal diminta untuk menghadap presiden sekarang juga.
Panggil presiden. Begitu perintah yang kami terima, Pak. Malam-malam begini, jam berapa ini? Kami rasa hampir pagi, Pak. Pagi, tidak salah dengar kamu. Kami rasa tidak, Pak. Situasi di istana gawat, Jenderal. Bapak Presiden meminta untuk menghadap sekarang juga. Baiklah, jika seperti itu, sebaiknya saya pergi, Pak. Tidak usah saja, Jenderal. Ikuti saja kami. Bawa dia. Baik. Baik. Ayo, cepat, dulu, cepat. Ayo. Kediaman Mejem NT Haryono, PKI, Dewadi, BP, Elia, istri Naya, Haryono Mahesa. Maaf, Bu. Malam, ada apa? Begini Bu, kami di sini ingin menginformasikan kalau Jenderal diminta untuk menghadap Presiden. Tunggu sebentar, Bapak masih tidur. Baiklah Bu. Pak, bangun Pak. Ada pasukan cepat ke Rawa, Pak. Suruh saja mereka kembali jam 8. Baiklah. Bapak bilang suruh kembali jam 8. Maaf Bu, tidak bisa. Keadaan negara sedang genting. Kami harus bawa Bapak sekarang juga. Kalau begitu tunggu sebentar. Ya Bu. Jenderal! Jenderal! Ini peringatan terakhir, Jenderal! Ya. Kamu. Langsung darah saya dia! Bunuh! Bawa dia! Cepat! Bawa! Rijen DI Panjaitan, PKI, Harjawan, Elia Mahesa, istri Dinda, Panjaitan, Dewadi. Maju. Ampun Pak, Mana dorongmu? di Katakan kamar cepat. Pak, Mana dorongmu? di kamar Pak. Jaga dia. Jenderal! Ampun Pak, Keluar, Jenderal! Cepat keluar, Jenderal! ampun. Kalau tidak, saya letakkan rumah ini segera. Lihat, ini dia. Kanan. Bawa. Ayo! Lepaskan! Jangan bergerak! Lepaskan! Dan, jaga dia. Dia mau sini. Kelamaan, tembak saja. Bereskan. Ketujuh jenderal dibawa ke lubang buaya, 4 orang dalam keadaan hidup dan 3 orang dalam keadaan mati. Mereka yang hidup disuruh menandatangani sebuah pernyataan tentang Dewan Jenderal. Lapor komandan, misi selesai. 7 jenderal tertangkap, 4 orang hidup, 3 orang mati. Laporan saya terima. Laksanakan. Siap, laksanakan. Sini jenderal. Mana ya? Tunggu.
Katakan ini. Katakan cepat. Di mana Nasution? Masih nggak mau ngomong ya? Katakan kalian. Cepat buka suara. Di mana Nasution? Berani-beraninya kalian diam saja ya. Ini ada surat mengenai Dewan Jenderal. Cepat akui Dewan Jenderal itu ada. Masih diam saja ya. Ingat Jenderal, darah itu merah seperti amarah. Tidak mau berbicara, cepat tekan surat ini. Hei! Kelamaan rasakan surat ini. Para jenderal yang masih hidup disiksa habis-habisan sambil ditanya di mana Nasution dan dipaksa membuat surat pernyataan, tetapi para jenderal tersebut tetap tutup mulut dan tidak mau melaksanakan perintah-perintah mereka. Bawa saja dia. Sudah memasuki mereka ke lubang buaya. Sekarang kita bunuh mereka semua. Tembak! Setelah disiksa hingga mati, para jenderal pun diseret dan dimasukkan dalam satu lubang dengan kediaman kedalaman 12 meter dan diameter 75 cm. Kemudian dari atas mereka ditembaki. PKI menutup lubang dengan pohon pisang sebagai penyamaran. Pasca pembunuhan beberapa perwira TNI Angkatan Darat, PKI mampu menguasai dua sarana komunikasi vital, yaitu Studio RRI di Jalan Merdeka Barat dan kantor telekomunikasi di Jalan Merdeka Selatan. Melalui RRI, PKI menyiarkan pengumuman tentang gerakan 30 September yang ditujukan kepada perwira tinggi anggota Dewan Jenderal yang akan mengadakan kudeta terhadap pemerintah. Diumumkan pula terbentuknya Dewan Revolusi yang diketuai oleh Letkol Untung Sutopo. Pada tanggal 1 Oktober 1965, Soekarno dan Sekretaris Jenderal PKI Aidit menanggapi pembentukan Dewan Revolusioner oleh para pemberontak dengan berpindah ke Pangkalan Angkatan Udara Halim di Jakarta untuk mencari perlindungan. Beberapa bulan setelah peristiwa ini, seluruh anggota dan pendukung PKI, orang-orang yang diduga anggota dan simpatisan PKI, seluruh partai kelas buruh yang diketahui dan ratusan ribu pekerja, serta petani Indonesia yang lain dibunuh atau dimasukkan ke kamp-kamp tahanan untuk disiksa dan diinterogasi. Pada akhir 1965, antara 500.000 sampai dengan 1 juta anggota dan pendukung-pendukung PKI telah menjadi korban pembunuhan dan ratusan ribu lainnya dipenjarakan di kamp-kamp konsentrasi tanpa adanya perlawanan sama sekali. Sesudah kejadian tersebut, 30 September diperingati sebagai Hari Peringatan Gerakan 30 September atau G30 SPKI,
Hari berikutnya, 1 Oktober, ditetapkan sebagai Hari Kesaktian Pancasila. Super Smart. Hari-hari itu suasana Jakarta memang panas dan bergolak. Hampir tiap demonstrasi KMI dan KPPI. 5 bulan setelah peristiwa G30 SPKI, penyelesaian politik yang dijanjikan Presiden Soekarno belum juga terjadi. Meski kegiatan PKI telah dilarang oleh sejumlah penguasa militer, secara resmi PKI belum dibubarkan. Sementara itu, situasi ekonomi makin parah. Pemerintah pada 13 Desember 1965 telah memotong nilai uang dari 1.000 menjadi Rp1. Namun, harga kebutuhan hidup makin melonjak. Masyarakat merasa gelisah. Demonstrasi-demonstrasi itu umumnya diorganisasikan KAMI atau Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia yang semakin lama tumbuh semakin besar dan kuat. Corak-coret dan yel-yel para demonstrasi itu keras dan menuding pemerintah. Pemerintah, turunkan harga beras, singkirkan menteri-menteri yang tidak becus, atau gadang Subandrio. Uang pendam Subandrio memang menjadi sasaran, karena ia yang kemudian mendapat julukan Durno Yel-Yel, hidup Bung Karno, masih diteriakan para demonstrasi itu. Dianggap dekat dengan PKI, namun terhadap Presiden Soekarno, para mahasiswa dan pemuda masih bersikap toleran. Pada 10 Januari 1966, dicetuskanlah Tri Tuntunan Rakyat atau Tritura. Bubarkan PKI, rombak kabinet Dwikora, dan turunkan harga beras. Bab pertama, pembubaran rapat 11 Maret. Yang berperan yaitu BP, Mahesa, Naya. Apakah situasi sidang saat ini aman? Saya rasa saya telah menjaga keamanan dari keamanan sidang kabinet kita hari ini. Saya harap sidang kabinet kita hari ini akan berjalan dengan aman dan tertib. Karena situasi saat ini sedang tidak aman, saya akan mengskor sidang dan saya akan memberikan izin pimpinan sidang kepada Waperdam Daimena. Saya izin keluar dari ruangan. Karena situasi darurat, sidang dihentikan. Baik. Jenderal Soeharto Mahesa. Setelah semua kejadian yang terjadi, bagaimana jika kita pergi ke Istana Bogor untuk menemui Bapak Presiden? Saya rasa itu memang perlu dilakukan agar dia tidak merasa ditinggalkan oleh angkatan darat. Ya, saya juga setuju akan itu.
atau begini saja? Lebih baik kita bertemu dulu kepada Jenderal Soeharto untuk melapor. Ayo. Permisi Jenderal, tujuan kami datang ke sini ingin menginformasikan mengenai kejadian yang terjadi pada sidang kabinet tadi. Ya, silakan jelaskan. Jadi pada sidang kabinet tadi terdapat ancaman yang mengganggu keamanan sidang. Nah, ancaman tersebut dikirimkan melalui sebuah pesan Jenderal. Para pasukan tanpa khawatir pada sidang tersebut dan memilih untuk pergi karena alasan keamanan. Saat ini kami sedang mencari siapa orang di balik ancaman tersebut. Namun Bapak Presiden mencurigai pihak para penjajah. Maka dari itu kami ingin meminta izin kepada Pak Soeharto untuk memberi kami izin ke Istana Bogor untuk meyakinkan dan menenangkan Pak Presiden saat ini. Baiklah, saya akan memberikan izin. Tapi kalian tetap menjalankan tugas dengan hati-hati. Baik Pak. Tapi sebelum itu apakah ada pesan yang dapat kami sampaikan kepada Bapak Presiden Jenderal? Pertama, sampaikan salam saya kepada Bung Soekarno. Kami masih sanggup menyelamatkan Pancasila dan Undang-Undang 1945, menyelamatkan Revolusi Indonesia, dan memelihara keamanan asal diberi kepercayaan. Atas dasar persetujuan Soeharto, akhirnya Basuki, Yusuf, dan Amin pergi ke Istana Bogor untuk membujuk Soekarno. Bab 3. Kunjungan Istana Bogor. Yang terkenal sebagai Basuki Elia, Yusuf Dewa Adi, Amin Pradipa, Sabur Setiawan, Soekarno Hardi, Subandio Mahesa Saleh BP. Teruntuk Sabur akan diperankan oleh Naya. Waalaikumsalam. Oh, Subur. Kedatangan kami ke sini kami ingin bertemu dengan Bapak Presiden. Bapak Presiden. Oh, baiklah. Tuan-tuan, silakan masuk. Silakan. Ini ada apa kalian datang kemari? Jadi seperti ini Pak, kedatangan kami kemari sebenarnya kami ingin menunjukkan bahwa kami tidak meninggalkan Bapak. Dan kami tidak ingin Bapak merasa ditinggalkan oleh ABRI Angkatan Darat. Kami merasa menyesal atas peristiwa yang telah terjadi tadi pagi. Saya harap Bapak tidak dipengaruhi oleh peristiwa tersebut. Apa? Kalian mengatakan kalau saya tidak usah terpengaruh, saya tidak usah gelisah. Kalian juga tahu kan kalau Angkatan Darat juga ikut dalam demonstrasi di sana. Saya juga tahu kalian juga susupkan anggota-anggota RPKAD dan juga Kostrat di dalam mahasiswa dan juga pemuda yang ikut demonstrasi di sana. Lalu untuk apa kalau bukan untuk menjatuhkan saya? Sampai saat ini demonstrasi masih berjalan dan saya tugaskan kamu untuk menjaga keamanan ibu kota. Tapi apa yang kamu lakukan? Kalian juga sama saja, tidak ada menjalankan tugas satupun. Itu tidak benar, Pak. Kami tidak ada niatan untuk meninggalkan ataupun menjatuhkan Bapak. Jika kami punya niatan seperti itu, kami tidak akan datang ke sini. Lalu bagaimana jalan keluarnya? Bagaimana kalau kita menghubungi Pak Harto untuk menyelesaikan tugas ini? Ya Pak, Pak Harto juga berpesan bahwa dia sanggup untuk menangani masalah ini asalkan Bapak percaya untuk memberikan kepercayaan kepadanya. Apa? Memberikan kepercayaan? Sudah berapa kali saya memberikan kepercayaan padanya? Jenderal Soeharto sudah saya angkat
menjadi panglima pemulihan serta ketertiban dan juga keamanan. Tapi hingga saat ini apa? Dia tidak sama sekali menjalankan tugasnya untuk menjaga keamanan dan ketertiban negara. Mungkin diperlukan pekerjaan lagi, Pak. Dan bagaimana maksudmu? Dengan membuat surat perintah. Ya sudah, kalian buat terlebih dahulu surat perintahnya. Basuki membuat surat perintah dengan mengucapkan kata Bismillah. Ini ada kertas, kalian buat terlebih dahulu. Bismillah. Bur, mari. Tolong kamu panggilkan semua dulu dan juga saya. Jadi, menurut kalian ini bagaimana? Baiklah, kalian tunggu di sini. Akhirnya Bung Karno menyetujui. Dia memerintahkan 4 jenderal membuat konsep surat perintah itu. 9 kertas disodorkan ke Basuki Rahmat, Jenderal Wahyu Banjarti yang dikenal pendiam itu, lalu mengeluarkan pena surat perintah. Itu kalimat pertama yang ditulisnya. Konsep itu kemudian disampaikan Sambil kepada Bung Karno. Tolong berikan surat perintah di gudang ini. Jadi bagaimana menurut kalian? Baiklah, jika seperti itu, kami akan sampaikan surat ini kepada Pak Soeharto. Terlebih dahulu, saya tanda tangan. Silakan. Malamnya di Istana Bogor, Pak Soekarno yang mendapatkan kunjungan dari 3 jenderal TNI Angkatan Darat mengeluarkan surat perintah untuk Jenderal Soeharto, yang waktu itu adalah Panglima Homkamtin dan juga Menteri HAM dan Pangan. Surat perintah yang juga kemudian dikenal sebagai SP 11 Maret. Dengan surat perintah itu, Jenderal Soeharto segera membubarkan PKI sesuai dengan tuntutan rakyat. Selanjutnya, kehidupan berbangsa Indonesia memasuki ke dalam babak baru.
Sangat luar biasa kalian semuanya. Hal yang tidak pernah terduga, ya. Apa yang Ibu perintahkan, inilah yang membuat Ibu terharu. Bahkan penayangan detik-detik pertama itu sampai Ibu nangis, ya. Karena melihat apa? Pendalaman penghayatan kalian dalam menyajikan itu semua itu dapat, ya. Kemudian totalitas kalian dalam berkarya itu sangat luar biasa, sehingga penyajian di pertama di kelompok 1 ini Ibu anggap sangat luar biasa. Kemudian berikutnya Ibu belum lihat, ya, nanti Ibu lihat bagaimana apakah kalian mampu untuk membuat Ibu menangis nanti, ya. Kalau ini mampu Ibu tahan-tahan tadi. Nah, jadi tujuan daripada pembuatan video drama itu adalah bertujuan untuk bagaimana kalian menjadi anak yang memiliki integritas terhadap nusa dan bangsa. Nah, dari peran-peran, dari penghayatan itu sehingga kalian bisa tumbuh dan berkembang menjadi generasi bagaimana saya harus menjadi generasi yang gemilang, kan begitu harapannya. Nah, untuk hari ini sukses untuk kalian. Kemudian Ibu minta daripada salah satu perwakilan pesan dan kesannya bagaimana sebelum dan setelah penayangan, ya. Apakah kalian merasakan bagaimana penayangan saya itu? Apakah sudah maksimal? Kalau Ibu sudah maksimal melihatnya. Bagi kalian yang totalitas silakan, ya. Pesan dan kesan terakhir. Baik, terima kasih tadi atas waktu kalian menyempatkan waktu untuk menonton, yang dimana hasil dari karya kami yang kita telah buat. Misalkan kami tidak berani menjamin untuk secara originalitas yang telah kami buat, karena terutama di bagian naskah. Karena kalau kita membuat originalitas berarti kita sama sekali kita membuat berdasarkan dari awal sampai perkataan itu kita membuat dari berdasarkan bahasa sendiri. Tapi ini kita juga menyesuaikan dari bahasa-bahasa yang disesuaikan dengan film aslinya. Jadi kita terlebih dahulu kita membuat dengan menonton film aslinya terlebih dahulu. Setelah itu kita memahami apa sih cerita langsung dari cerita tersebut. Nah, untuk dari selama sejalannya kita kerja kelompok untuk menjalankan ini, kita membutuhkan waktu kurang lebih 1 minggu, tidak mencapai 2 mingguan. Kita 1 minggu. Nah, di minggu-minggu pertama, di hari-hari pertama itu kita masih belum terlalu serius. Misalkan kita masih terlalu santai, misalkan kita kerja kelompok hanya membahas sekedar saja membuat naskah, kemudian baik itu G30 SPKI, baik itu Super Semar. Nah, setelah itu setelah beberapa misalkan H-5 atau H-4 itu kita mulai untuk membangun semuanya, baik itu dari properti, baik itu dari sound, baik juga dari persiapan ekspresi-ekspresi kita. Nah, itu juga kalau kalian rasa itu tidak semua itu tidak bisa dijalankan secara instan. Kalian rasa itu memang kita membuat saya ini kayak seperti tadi itu kita hanya sekedar mungkin kalau bisa ditampilkan, tapi proses yang kita lalui dalam pembuatan drama ini itu sangat panjang, itu sangat rumit. Belum lagi kalian, terutama saya sebagai koordinator, saya harus mengatur teman-teman saya untuk gini, ekspresi kalian gini. Nah, jadi itu kalian semua harus mengatur. Kalian beda lagi kalau kalian tanpa koordinator, coba kalian serahkan, ayo kerjakan sendiri, ya nggak mungkin jalan. Sama kayak kita di sini ada ketua kelas menjalankan, ada presiden menjalankan ini negara, semua kepemimpinannya itu. Jadi semua itu diperlukan arahan juga dari atasan, misalnya dari koordinator, itu semua memerlukan arahan. Nah, jadi untuk kesan saya sebelumnya sih emang kita rada panik, Amin 1, Amin 2, Amin 3 itu kita rada panik karena persiapan kita masih belum benar-benar matang, terutama dari naskah kita belum benar-benar hafal. Karena kita gimana ya, ngambilnya Amin 1 aja hafalin benar-benar matang semuanya, biar nggak terlalu ntar kita Amin 3 ngapalin, ntar tiba-tiba juga lupa. Jadi ya kan itu kita udah secara terpaksa kita mengambil dia. Nah, pertanyaan Ibu yang kedua, apakah tugas dari bab 4 yang Ibu ambil poin C dan D ini memberatkan kalian atau kalian bisa menikmati? Bisa menikmati. Silakan dibicarakan. Menurut saya sendiri, kita pertama itu tidak merasa terlalu berat akan tugas ini, karena kita juga merasa ini adalah tugas yang gimana ya, bisa dikatakan hanya tumben kita mendapatkan tugas drama. Jadi itu sudah biasa gitu. Misalkan kalau kita mau tampil ya tampil aja. Soalnya kita berkreasi. Nah, di sini kalau kita tidak niat untuk melakukan tugas ini, kita tidak mungkin menambahkan backsound.
kita tidak mungkin menambahkan properti. Kita hanya sekedar main, sekedar berperan. Naskah kita tidak mungkin menjalankan semuanya. Ada background, kita juga tidak mungkin mengisikan background. PPT semua kita tidak mungkin mengisikan. Itu kalau dirasa kalian melakukannya tanpa keniatan yang benar-benar kalian miliki untuk menyelesaikan tugas ini. Nah, kemudian di sisi lain seperti properti, kita sengaja membuat properti dari pelepah pisang. Nah, kenapa? Misalkan kalau orang kenapa nggak sih nggak pakai gini properti yang biasa, pistol belinya pistol di sana di dagang mainan. Kita juga nggak mau, itu udah terlalu biasa. Kita maunya tampil sesuai dengan kreativitas kita yang belum pernah dicoba oleh orang. Jadi saat ini semua itu berdasarkan konsep dari kreativitas kelompok kita. Kalau dari naskah itu saya tidak berani menjamin karena itu adalah dari cerita aslinya langsung. Kita itu bukan merupakan originalitas kita. Kita hanya menerapkan, mengimplementasikan dalam drama kita. Jadi semua ini konsep berdasarkan originalitas kita, baik dari susunan awal sampai akhir. Ya, penutup dari Ibu adalah bahwa drama ini adalah drama yang lain dari yang lain. Kenapa Ibu katakan begitu? Karena materinya lengkap ada. Ya, kita menyajikan sebuah materi yang lengkap dengan peran-perannya masing-masing. Nah, jadi sekali lagi Ibu katakan salut, sukses, kolaborasi kalian berhasil, kreativitas kalian juga berhasil, sangat berhasil, peran-perannya juga. Nah, di sini adalah perlunya kerjasama. Ya, kerjasama terbentuk dengan baik sehingga menghasilkan hasil yang baik. Nah, jadi bisa kalian pergunakan sebagai contoh. Yang belum tampil silakan diambil bagian yang poin, jangan di copy paste. Betul kan? Ya, silakan. Baik, terima kasih sekali lagi atas kesempatan dan waktu yang telah diberikan kepada kelompok kami hingga kami menyelesaikan tugas drama ini. Akhir kata tanpa panjang lebar, kita mengakhiri waktu pada saat ini untuk melanjutkan ke pelajaran selanjutnya. Kita akhiri dengan para Santi. Om Santi Santi Santi.